ketika kita harus mengetahui CV beliau, teman-teman. Nah, as I read in her CV, kemudian beliau ini digambarkan sebagai seorang yang hardworking dan sangat mencintai human development dan juga hal-hal yang atau concern yang berhubungan dengan psikologi. Nah, kemudian sejak tahun 2022 hingga saat ini, saya bisa mengatakan bahwa beliau menjadi Senior Research Analyst Institute of Life Management Science di KPI Institute Melbourne, Australia, dan juga beliau menjadi Material Development Model Support and Facilitator Tim Nalar Institute, Yogyakarta, Indonesia. Dan beliau ini juga melibatkan diri dalam ranah volunteer, tentunya terbukti dengan salah satu pencapaian beliau, ini masih salah satu saja yang ter-highlight, yakni beliau ini merupakan founder of Beyond Yourself Indonesia yang menjadi sebuah platform psikoedukasi kesehatan mental untuk orang muda di Indonesia. Dan tidak hanya sebatas itu, teman-teman. Miss Claudia juga melakukan teaching Indonesian language untuk students internasional, khususnya di University of Bristol Global Affect Volunteer pada tahun 2020 sampai 2021. Dan kemudian yang sangat membanggakan lagi, pada tahun yang sama, beliau juga melibatkan diri menjadi Vice President for Indonesian Students Association in Bristol and Bath, UK. Nah, teman-teman, pada malam hari ini khususnya ruang lingkup yang akan beliau bahas adalah mengenai Chevening Scholarship berdasarkan tema kita pada malam hari ini di bagian platform kita, yakni apa aja sih ruang lingkup yang dibahas tentang Chevening ini, yakni mengenai gimana caranya lolos esai kita terhadap beasiswa Chevening ini, dan juga profil seperti apa sih yang dapat diterima di bagian Chevening ini, kemudian tertentunya tentang gambaran umum mengenai syarat beasiswanya, dan juga hal-hal lain yang masih tentunya berkaitan dengan Chevening Scholarship. Tanpa perlu berlama-lama, saya langsung aja menyerahkan mikrofon ini kepada Miss Claudia dengan segudang achievement-nya yang dari tadi hanya saya meng-highlight aja, kolaborasi-kolaborasi highlight. Tentunya ketika saya mendapatkan CV beliau, begitu banyak poin-poin istimewa ya Miss, yang tidak dapat diungkapkan satu persatu, dan sangat bersyukur kita memiliki inspiration woman seperti Miss Claudia ini. Dan kemudian langsung aja kita mendengarkan seluruh insight-insight beliau. Nah, sebelum dari itu teman-teman perlu saya ingatkan terlebih dahulu, mikrofon yang belum di-unmute, mohon maaf, mikrofon yang belum dimatikan, tolong selama proses webinar ini dimatikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu konsentrasi kita semua dalam menyimak segala insight yang akan disampaikan oleh Miss Claudia. Dan tentunya ketika teman-teman memiliki segudang pertanyaan dan teman-teman bisa menyampaikannya, nanti gunakan aja kolom box komentarnya, dan nanti kami akan mencoba membaca setiap pertanyaan teman-teman, tentunya melalui dua tahap, bisa yang secara langsung, kalau tidak ingin mengucapkannya secara langsung bisa melalui kolom komentar. Baik, terima kasih, tanpa perlu berlama-lama Miss Claudia. Silahkan Miss, kesempatan untuk Miss Claudia dan kami akan siap nih. Thank you so much Miss Claudia. Silahkan. Thank you so much Tika dan teman-teman dari Titik Nol English Course. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Ini saya akan share screen ya. Oh iya Miss, oke. Wait. Oke, silakan Miss. Oke, sudah nampakkah screen-nya? Sudah ya? Sudah Miss. Oke. Nah, hari ini saya mungkin akan sekedar banyak akan saya sharingkan pengalaman pribadi dan juga pastinya ya cara mendaftar Chevening yang saat ini beasiswanya lagi dibuka. Mungkin ada yang bisa unmute, bisa mute ini mikrofonnya.
Oke. Baik, teman-teman di-mute dulu ya. Oke. Thank you, Tika. Nah, tadi perkenalan sudah disampaikan oleh Tika ya. Sebenarnya prestasinya ya tidak seperti wah yang seperti Tika bilang ya. Tapi saat ini memang saya sendiri kemarin mengambil beasiswa Chevening, mendapatkan beasiswa Chevening tahun 2020-2021, baru menyelesaikan studi tahun 2021, baru kembali lagi ke Indonesia awal 2022, dan pada saat itu saya mengambil jurusan Psychology of Education di University of Bristol. Selain itu, saya memang punya ketertarikan yang besar terhadap psikologi, human development, dan terutama dalam isu-isu kesehatan mental. Maka dari itu saya dan teman-teman memang mendedikasikan diri untuk volunteer di Beyond Yourself Indonesia untuk membuat event-event edukasi dan konten edukasi untuk mereka yang memang saya rasa penting sekali pemahaman mendasar tentang kesehatan mental. Dan apa yang saya lakukan sekarang adalah saya bekerja sebagai senior research analyst di KPI Institute, terlebih lagi khususnya di Institute of Life Management Science, di perusahaannya di Australia, tetapi memang punya market dan pekerjaan di Indonesia. Kemudian saya juga membantu di Nalar Institute sebagai material development support dan fasilitator juga. Dalam arti saya juga belajar banyak, tidak hanya tentang psikologi saja, tetapi mencari irisan antara psikologi dan kebijakan publik. Itu kurang lebihnya tentang saya, teman-teman. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, mungkin dari teman-teman di sini sudah banyak yang mencari tahu ya tentang informasi Chevening Scholarship, sudah banyak di sosial media, sudah banyak di websitenya juga, tapi barangkali teman-teman yang lain belum terlalu tahu atau belum fully understand tentang beasiswa Chevening. Saya coba menyampaikan secara general. Beasiswa Chevening sendiri ini beasiswa yang diberikan untuk siapapun yang berada di negara-negara yang memang sudah terdaftar dalam list Chevening. Kebanyakan memang negara-negara berkembang dan Indonesia termasuk salah satunya. Beasiswa ini full, semua di-cover untuk studi master. Studi master di UK sendiri banyak 1 tahun, tapi ada yang 2 tahun, dan yang diminta Chevening adalah yang 1 tahun, karena rata-rata memang 1 tahun. Kalau 2 tahun itu dia ada ekstra mungkin praktek atau apa ya, tapi yang dipilih oleh Chevening atau yang diharapkan sebagai Chevening Scholars itu studi master 1 tahun, dan kita bisa memilih jurusan apapun di universitas manapun tanpa batasan usia. Kalau teman-teman punya kenalan atau berusia berapapun ya, 50 aja itu bisa juga untuk apa ya, apply beasiswa ini. Jadi tidak ada batasan sama sekali. Yang enaknya memang pada saat itu, pada zamanku ketika mendaftar, tidak ada persyaratan IELTS di awal, tidak ada persyaratan LOA di awal. Jadi sangat-sangat apa ya, menurutku sangat-sangat convenient sekali untuk bisa didaftarkan. Dan yang paling menarik adalah Chevening memang memiliki apa ya, networking yang sangat luas gitu, huge opportunity untuk develop karir di bidang apapun, karena kita akan bertemu dengan Chevening Scholars lainnya dari negara lainnya juga yang mendapatkan beasiswa Chevening. Jadi sangat-sangat, menurutku sangat-sangat baik dan sangat-sangat, ya kalau teman-teman lihat mungkin prestigious ya, salah satunya adalah karena networking-nya luas gitu. Dan ada 3 tahap, administrasi, esai, sama interview. Administrasi itu masuk dalam esai juga ya, jadi teman-teman bisa isi satu portal yang sama, dan ada panduan mengisi administrasi, kemudian juga setelah itu teman-teman diminta untuk mengisi esai, kemudian ada interview setelah itu jika teman-teman masuk ke tahap esai. Nah, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa browsing lebih banyak lagi, semua informasi tersedia, dan setiap tahun Chevening Scholarship sendiri itu selalu mengupdate informasinya gitu. Informasinya di websitenya www.chevening.org. Nah, kenapa teman-teman perlu mendaftar Chevening? Karena tadi salah satunya adalah memang tidak ada batasan usia, dan kalian bisa ambil jurusan apapun, serta kesempatan untuk tidak hanya selama 1 tahun, tidak hanya kalian belajar aja, tapi kesempatan untuk berjejaring dengan negara-negara yang lain ya, Chevening dari negara-negara lain. Seperti ini, teman-teman bisa lihat di gambar ini, memang kita akan banyak ketemu dengan orang-orang dari negara lain, terutama negara berkembang ya. Nah, singkat cerita,
pada waktu itu aku mendaftar di tahun 2019. Ini timelineku. Jadi ketika kalian mau daftar beasiswa Chevening, perlu disadari bahwa prosesnya itu kurang lebih sampai nanti berangkat ya, itu 1 tahun. Jadi bayangkan kalau itu dibuka pada waktu itu tanggal 5 Agustus ya, pendaftaran dibuka, kemudian ditutup di pertengahan November 2019. Nah, proses pembukaan beasiswa ini justru kesempatan buat kita untuk menuliskan esai. Baru setelah itu kalau kita beruntung atau kita memang qualified dan terpilih untuk shortlisted, kita akan diberikan informasi di bulan-bulan Januari atau Februari, bahkan mungkin bisa jadi Maret gitu. Tapi setelah itu nanti Februari, Maret, April, Mei itu masa-masa interview yang sudah masuk ke esai sudah berhasil terus masuk ke interview, baru diumumkan bulan Juni. Baru setelah itu berangkat atau persiapan untuk keberangkatan dan lain-lain. Tapi pada waktu itu di bulan Agustus sampai November aku tidak memberikan waktu itu ya belum ada IELTS sama sekali, bahkan belum ada LOA sama sekali. Jadi karena pada saat itu buka dan tidak ada persyaratan itu, akhirnya aku tetap mencoba mendaftar dan menulis esai yang diminta di situ. Pada bulan Februari Maret tahun berikutnya baru itu mengupload IELTS sama mengupload LOA. Tapi ini pengalamanku waktu itu. Nah, teman-teman, aku berharap kalau teman-teman mau apply Chevening, kalau bisa sudah prepare lebih dulu lebih baik. Jadi kalau misalnya sudah ada IELTS, sudah ada LOA, sudah diterima di mana, itu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat membantu untuk next step gitu. Karena mengurangi kecemasan yang lain ya. Aduh, aku belum IELTS, aku belum dapat LOA, itu kepikiran juga ketika daftar beasiswa gitu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu masuk ke interview, terus ada kesempatan nge-push diri ya untuk cepat-cepat dapat IELTS sama dapat LOA. Ini sekilas tentang timeline yang waktu itu aku dapat ya, aku alami sendiri gitu ya. Jadi selama 1 tahun itu betul-betul persiapan yang atau waktu yang harus kita berikan dalam proses aplikasi beasiswa Chevening. Nah, aku juga mau menggarisbawahi di sini. Sebetulnya kalau dilihat memang Chevening itu sangat prestigious dari segi juga networking-nya, dari segi juga kualitas kandidatnya gitu. Tetapi memang tidak ada typical scholars yang kalau misalnya Chevening itu dia pokoknya harus orang yang punya pengalaman yang sangat-sangat luar biasa gitu. Tidak juga, tapi bisa juga dari pengalaman-pengalaman yang memang signifikan, pengalaman kita yang memang berarti, yang meaningful, itu bisa membuat kita atau memberikan kesempatan kita untuk daftar Chevening. Kalau teman-teman lihat di website-nya itu, memang Chevening itu enables outstanding emerging leaders from all over the world to pursue one-year master's degree in the UK. Memang harus outstanding-nya, tapi outstanding itu tidak bisa compare apple to apple dengan orang lain ya, dengan orang-orang yang mungkin sudah sangat high qualified. Tidak selalu begitu, bahkan ada juga yang sudah high qualified tapi memang belum rezekinya, itu juga ada. Jadi saranku kalau teman-teman merasa ada pengalaman yang sangat signifikan terkait dengan value-value di Chevening, value-value di Chevening itu salah satunya ya leadership sama networking competencies atau skills, itu dicoba aja. Dan there's no such thing as typical Chevening scholar. Tidak ada standar atau tidak ada patokan kamu harus begini, kamu nggak ada, karena menurut mereka semua memang pantas karena ini sangat inklusif ya beasiswanya. Jadi mereka akan melihat memang kalau dirata-ratakan memang orang-orang yang punya ambisi, punya ability untuk strive terus, untuk terus berjuang dan terus menjadi expert atau menjadi mempelajari sesuatu itu bisa memberikan pengaruh dan influence other people gitu. But those who are successful and tend to have ambition, nggak ada typical Chevening scholar, nggak ada. Tapi but those who are successful tend to have ambition, leadership qualities, and passion for influencing positive change in their home countries. Jadi ini aja patokan Chevening. Dia tidak bilang, oh kamu IPK harus bagus, kamu waktu kuliah pokoknya harus jadi ketua ini, ketua itu, pokoknya kamu waktu kuliah harus aktif sosial, harus jadi aktivis gitu. Tidak begitu, tapi ambisi, leadership quality, passion untuk influence others people, itu pun sudah menjadi hal yang teman-teman bisa
bisa pertimbangkan ketika mau apply Chevening Scholarship. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membuka website Chevening ya, chevening.org. Nah, ini pengalamanku dan apa yang mau aku share ke teman-teman supaya dalam mencari beasiswa apapun, dan terutama mungkin Chevening, karena aku punya perspektif dan pengalaman khusus dengan beasiswa Chevening, teman-teman perlu menyiapkan 4 hal ini menurutku sebelum nanti misalnya step forward ke beasiswanya, karena perlu disadari juga bahwa setiap beasiswa itu punya value yang berbeda, punya punya highlight poin yang berbeda untuk setiap kandidatnya. Nah, kebetulan Chevening memang fokus di tadi hal-hal yang sudah aku sampaikan tadi. Orang yang mau berambisi untuk sukses, mau membangun leadership quality yang lebih baik, punya passion untuk menginfluence other people, itu yang dipertimbangkan. Even di bidang apapun ya, bahkan tidak dibatasi, oh kamu harus di bidang kesehatan aja. Chevening itu orang-orang yang bergerak tidak, tapi mereka sangat luas mencari yang sangat-sangat tidak hanya satu bidang aja atau satu area aja, tapi semuanya. Nah, ada 4 hal yang mungkin aku pengen sharingkan ke teman-teman untuk bekal bisa untuk apply Chevening atau apply beasiswa yang lain. Apa aja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan ketika kita mau studi S2, dan aku yakin juga di Chevening ini juga bisa berlaku. Ada 4 hal yang menurutku ya, bagian dari refleksiku, kita harus tahu tujuan hidup atau motivasi, menemukan visi dan misi itu penting. Untuk beasiswa apapun ya, tidak hanya beasiswa Chevening, semua beasiswa aku yakin kalian harus membuat garis visi dan misi. Terus yang kedua, tidak kalah penting adalah ketahanan mental. Dan yang ketiga, kemampuan atau pengalaman kepemimpinan dan berjejaring. Tidak selalu harus jadi top CEO gitu. Nggak selalu begitu. Bisa saja cuma jadi misalnya, kalau kalian merasa cuma aku juga dulu berpikirnya cuma jadi kayak gini, apa memang bisa. Tidak, ternyata yang dilihat itu bukan statusnya, tapi kepengalamannya itu yang melekat. Misalnya jadi koordinator apa, ketua apa di bidang-bidang kecil, itu juga sudah menunjukkan itu adalah sebuah kepemimpinan. Yang keempat, mencari tahu banyak informasi terkait universitas dan jurusan. Nah, kenapa aku bilang tujuan dan visi misi itu teman-teman perlu untuk pahami ketika apply beasiswa S2 di luar negeri, bahkan khususnya untuk Chevening, karena itu nanti jadi foundation, jadi dasar kalian melangkah untuk kedepannya. Nah, tujuan dan visi serta misi yang teman-teman perlu tahu, pertama adalah mencari tahu motivasi melanjutkan studi itu apa sih? Aku mau studi S2, aku mau studi ke luar negeri, terus beasiswa S2 di luar negeri, buat apa sih gitu? Apakah aku hanya ikut tren sekarang? Apakah aku ingin meningkatkan kualitas diri, tapi kualitas diri yang mana? Lalu ketika aku sudah meningkatkan kualitas diri yang ini aku mau buat apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam diri, curiosity itu terus dicari supaya motivasi kita yang otentik itu bisa membantu kita untuk menggali lebih lanjut lagi, bahkan membantu kita untuk menulis esainya. Nah, setelah teman-teman menemukan motivasi, teman-teman akan mulai mengenali diri terlebih dahulu sebelum melangkah. Sebelum melangkah artinya sebelum memutuskan untuk mengambil jurusan ini atau jurusan itu. Dan menemukan visi dan misi. Visi misalnya contohnya, misalnya keinginan untuk empowering dan educating people, young people gitu ya. Misalnya itu contoh ya, aku ambil contoh kecil. Terus misinya mungkin dengan aktivitas volunteeringku dan teman-teman di Beyond Yourself itu menunjangku untuk menggapai itu. Even it feels small, tapi teman-teman bisa bayangkan dan aplikasikan di pengalaman teman-teman sendiri. Jadi melihat itu secara utuh sebagai motivasi dan akhirnya membentuk visi dan misi. Akan banyak tentu jawabannya visi dan misi, tapi ketika sudah ada motivasi itu membantu sekali teman-teman untuk menegakkan foundation di dalam diri untuk belajar itu untuk apa sih gitu. Dan tentunya yang pasti adalah akan sangat membantu ketika teman-teman membuat timeline kehidupan, dalam tanda kutip timeline kehidupan ya, atau aku bilang ya adalah timeline daftar beasiswa. Nah, kenapa aku bilang kalian perlu punya ketahanan mental sebelum kita membahas tentang
chevening-nya, teman-teman perlu mempunyai ketahanan mental karena ini pengalamanku sendiri ya. Bahwa ketika teman-teman berhasil mendapatkan beasiswa, entah beasiswa apapun, chevening, LPDP, atau beasiswa apapun, kalau sudah sukses berarti ada siap sukses berhasil mendapat beasiswa, berarti siap juga untuk kegagalan yang akan atau sedang atau telah dihadapi gitu. Karena aku pribadi juga gagal berkali-kali untuk mendapatkan beasiswa. Meskipun bukan beasiswa 7 kali, aku 7 kali gagal beasiswa. Tapi percobaan yang ke-8, percobaan chevening yang ke-8, percobaan beasiswa melamar beasiswa yaitu beasiswa chevening itu adalah percobaan melamar beasiswa yang ke-8. Yang 7 lainnya itu bukan chevening, tapi pengalaman kegagalan itu membentuk aku dan akhirnya aku mencoba beasiswa chevening untuk pertama kalinya di percobaan yang ke-8 dan itu berhasil. Alhamdulillahnya berhasil. Dan itu alhamdulillahnya juga percobaan yang pertama lalu berhasil. Tapi apa yang aku dapatkan itu juga proses dari kegagalan-kegagalan yang aku alami, kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam hidupku, termasuk juga 7 kali gagal beasiswa mengajarkanku banyak, dan motivasi yang tadi aku sampaikan di depan itu kan teruji dengan pengalaman gagal itu. Apakah motivasiku masih sama untuk tetap belajar? Apakah motivasiku di bidang psikologi masih sama untuk tetap belajar? Nah, akhirnya aku pada satu kesimpulan bahwa tentunya dalam proses mencari beasiswa dan studi itu tetap butuh yang namanya menjadi diri sendiri. Just be yourself, be who you really are. Membanding-bandingkan memang proses pasti itu seperti itu ada ya, melihat teman yang lain sudah begitu, dan aku pun mengalami. Tetapi itu juga menempa kita untuk semakin melihat diri sendiri, kapasitas diri, dan akhirnya bisa mencari jawaban untuk keinginan kita sendiri dan cita-cita kita sendiri. Tentunya semuanya itu membutuhkan ketekunan, kegigihan, dan setia pada proses apapun yang dihadapi saat ini. Entah itu sedang, Miss, kok aku gagal terus ya beasiswanya? Miss, kok aku kayaknya nggak bisa ya buat chevening esai itu kayaknya susah. Nah, itu memang akhirnya pada jatuhnya adalah menguji tadi. Yang pertama, menguji motivasi, melihat bagaimana aku berproses setelah gagal itu atau setelah merasa nggak bisa itu. Ada proses yang memang teman-teman tidak bisa skip, bahkan kegagalan itu nggak bisa di skip, harus gagal dulu. Atau mungkin memang ada yang langsung sukses, berhasil dapat, tapi bukan berarti kita mengasumsikan, oh dia nggak pernah gagal, tidak juga. Mungkin dalam aspek kehidupan yang lain ada hal-hal yang gagal juga gitu. Nah, jadi prinsipku waktu dapat beasiswa chevening, oh ya aku gagal 7 kali, tapi aku berhasil dicoba percobaan ke-8. Karena aku fall 7 times, stand up 8. Kalau teman-teman merasa gagal, ingat selalu kata-kata ini. Karena kalau bagiku pada waktu itu membantu dan mengingatkan aku bahwa motivasiku memang untuk selalu berkembang. Next. Terus bagian ketiga adalah teman-teman perlu memahami bahwa setiap beasiswa, terutama chevening terutama chevening itu mereka memang melihat kapasitas kepemimpinan dan berjejaring. Kenapa itu menjadi penting? Karena itu yang build you as an influencer, build you as a leader, especially mungkin build you as an expert in your field gitu ya. Kemampuan kepemimpinan dan berjejaring itu tidak perlu dilihat pada hal-hal yang besar. Tetapi hal-hal yang kecil teman-teman punya saat ini, sudah teman-teman lakukan, teman-teman sudah buat itu, teman-teman sudah mengalami itu diterima dan disadari bahwa oh iya aku tuh sudah berhasil menjadi pemimpin di sini, aku sudah berhasil menjadi misalnya leader di sini, aku ngelit ini loh, dan itu tuh pengalaman kecil-kecil yang kalau teman-teman bisa belajar dari situ itu akhirnya mengembangkan ke kualitas kepemimpinan yang lain di tempat lain, di waktu yang lain gitu. Dan memang selain bahasa Inggris, pengalaman berorganisasi atau menginisiasi kegiatan dan berjejaring dengan orang lain itu sangat penting. Bukan berarti, Miss, berarti kalau gitu aku harus selalu punya koneksi di mana-mana dong. Mungkin kalau orang yang ikut conference di mana-mana di luar negeri itu berarti seperti itu kami standarnya. Tidak selalu gitu. Bukan berarti banyaknya, tetapi dalamnya koneksi itu. Bagaimana kita memaintain koneksi itu menjadi penting ketika teman-teman apply beasiswa chevening. Pengalaman berjejaring dan terlibat dalam banyak kegiatan yang relevan
itu membantu teman-teman, apalagi jika itu sesuai dengan tujuan hidup atau visi dan misi yang tadi aku sebutkan. Dan itu sangat mendukung kalian untuk melanjutkan studi dengan beasiswa. Karena aku melihat bahwa setiap beasiswa pasti punya punya pertanyaan tentang kepemimpinan yang berjaring, maka aku yakin bahwa pemahaman seperti ini tidak hanya akan dipakai untuk chevening saja ya, tapi juga beasiswa yang lain. Tapi kalau bicara soal chevening, memang ini yang paling ter-highlight gitu ya, yang selalu di pointing out gitu tentang kepemimpinan dan berjejaring. Nah, ini sekilas tentang tadi kenapa teman-teman perlu research tentang universitasnya dan kenapa aku sendiri memilih University of Bristol. Pada waktu itu University of Bristol itu top 50 world universities dan dia masuk ke dalam top 10 UK universities, masuk Russell Group Universities. Mereka punya reputasi yang baik di School of Education and Psychology, Faculty of Social Science and Law. Dan kenapa aku juga jatuh cinta sama Bristol, karena juga dia ada banyak Harry Potter shooting location di sana, dan aku adalah Harry Potter freak ya, aku Potter freak ya, Potterhead, jadi aku cinta banget sama Harry Potter. Itu yang membawa aku pengen banget sekolah di UK, karena aku ingat banget sejak usia 10 tahun bahkan sampai dewasa sekarang tuh aku senang banget sama Harry Potter gitu, dan aku admire dia sampai mengimajinasikan bahwa aku harus belajar di UK, aku harus visit salah satu tempat syuting Harry Potter di sana. Nah, imajinasi, motivasi, even itu cuman Harry Potter ya untuk studi, dan itu relevansinya dengan aku studi di Bristol, itu menjadi kekuatan buat aku, menjadi energi buat aku untuk terus daftar. Nah, itu yang mau aku highlight ke teman-teman ketika apply chevening ya. Atau ya chevening atau beasiswa yang lainnya. Dan terutama memang J.K. Rowling lahir di Bristol karena ini tadi Harry Potter tadi penulisnya kan J.K. Rowling dan dia lahir di Bristol. As simple as that ya. Tapi itu ternyata mempengaruhi aku, energi mengikuti imajinasi. Jadi kalau imajinasi kalian kuat untuk studi lanjut, studi abroad dimanapun dengan beasiswa apapun, aku yakin setidaknya sedikit banyak itu akan mempengaruhi mempengaruhi motivasi kalian untuk terus mencoba gitu. Dan bahkan ketika kalian sudah menghabiskan waktu pada malam ini untuk nonton webinar, pasti kan punya keinginan yang kuat untuk bisa jadi chevening scholars atau mungkin juga study abroad gitu ya. Jadi itu penting sekali untuk paham motivasi tadi. Ini sekilas gambar kampusku, ini Wales Memorial Building, biasa untuk wisuda, tapi memang bangunannya kayak Harry Potter ya, beberapa kampus di UK of course ya kayak Harry Potter, kayak kastil gitu. Nah, tempatku tuh juga ada beberapa site yang kayak wah, aku imagine itu waktu aku kecil lihat itu gitu ya, dan aku melihatnya itu rasanya menyenangkan aku secara personal gitu. Oke, ini aku juga kenapa memilih Psychology of Education. As simple as aku suka educating young people, aku suka mengedukasi orang, aku suka aku suka terlibat dalam hal-hal psychoeducation. Dan waktu aku kuliah, aku juga punya pengalaman yang signifikan di situ yang yang membuat aku senang. Even itu cuma volunteering ya, tapi mengajar, membuat program belajar untuk anak-anak jalanan, untuk mengedukasi mereka tentang beberapa hal berkaitannya dengan psikologi, itu tuh menyenangkan buat aku. Nah, terus terpikir untuk aku mengambil ini. Dan itu tentunya kalau di UK, jurusanku MSc Psychology of Education itu terakreditasi oleh HIMSI-nya UK, ibaratnya himpunan psikologinya UK, British Psychological Society. Jadi aku kadang-kadang sering mendapatkan informasi dari BPS ini tentang entah itu webinar, entah itu tentang apapun yang kaitannya dengan asosiasi psikologi di Britain gitu ya, di UK. Aku juga merasa bahwa background-ku yang jurusan psikologi S1 itu juga relevan dengan pengalamanku waktu S1 juga punya pengalaman untuk mengajar, senang
menginfluence, senang mengedukasi orang, dan suka apa yang buat orang tuh berkembang gitu ya, memberdayakan orang lain gitu. Buat orang tuh terus mencari gitu. Seperti yang aku lakukan terus mencari, aku pengen mereka juga terus berkembang di situ. Sama mungkin juga salah satunya adalah terkait dengan visi misi hidup yang tadi aku sudah sebutkan. Dan tentunya adalah karena aku melihat, oke, aku mau studi lanjut, tetapi aku mau tetap psikologi, dan psikologi dengan relevansinya dengan bidang lain. Gitu. Jadi buat aku, teman-teman perlu mengelis jurusan apa, alasannya kenapa, seperti itu. Dan apa yang perlu dipersiapkan? Ini dokumennya, ini masalah teknis dan dokumen. Teman-teman harus punya yang namanya IELTS atau TOEFL. Bebas, tapi biasanya kalau di UK itu mereka akan memilih IELTS ya. Banyak universitas yang apa namanya yang mensyaratkan IELTS. Tapi kalau misalnya ada universitas yang teman-teman tuju dia mau TOEFL, it's okay, nggak apa-apa. Dan yang pasti teman-teman harus punya LOA, Letter of Acceptance. Setidaknya kalau di Chevening teman-teman akan wajib untuk minta atau untuk dapat LOA, dan mereka akan minta di tahap interview. Ketika teman-teman mengisi portalnya, terus membuat esainya, lalu submit esainya, itu tidak perlu LOA dan IELTS dulu. Setidaknya kalau nanti teman-teman dapat shortlisted atau masuk tahap interview, ini sudah harus siap-siap ada gitu. Dan tentunya esai ya, di beasiswa Chevening ada 4 pertanyaan untuk satu esai. Sebenarnya itu satu esai tapi 4 pertanyaan berbeda. Topiknya atau highlight-nya adalah pertama leadership, networking, study plan, dan career plan. Nah, tentunya juga teman-teman kalau mau studi lanjut, entah itu di UK atau di manapun ya, pasti harus juga punya persiapan paspor visa. Meskipun itu terkesan, ya udahlah nanti aja, paspor mah gampang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya dari sekarang paspor, itu membantu sekali untuk nyicil apa ya? Kalau aku bilang nyicil ayam ya, tenang gitu ya. Kalau udah ada IELTS, LOA, paspor misalnya ya, itu membuat teman-teman lebih tenang aja mempersiapkan yang lain gitu. Nah, tentunya kalau di Chevening itu memang mereka melihat orang, atau syarat pertama adalah punya pengalaman kerja 2 tahun. Kalau bisa yang relevan. Kalaupun tidak bisa nggak apa-apa, tetapi 2 tahun ini tidak atau bukan berarti teman-teman harus kerja yang selama 2 tahun ini. Kalau aku mau setahun habis selesai studi, bisa nggak? Bisa saja kalau kamu memang bisa proof ketika kamu kuliah, misalnya semester akhir jadi asisten lab atau jadi asisten dosen, dan kamu emang itu statusnya bekerja, terus ada apa namanya, ada yang kamu kerjakan, itu bisa diinput sebagai informasi kamu kerja 2 tahun gitu. Nah, di beasiswa Chevening itu di portalnya mereka punya akumulasi sendiri gitu. Bisa tahu ini 2 tahun apa enggak gitu. Tapi sejauh yang aku ingat waktu aku mengisi portal itu, ketika aku mendaftar aku sudah oke, aku membutuhkan 2 tahun. Aku tidak menginput satu pengalaman kerja aja, aku gabung-gabungkan pengalamanku. Yang mungkin aku di perusahaan ini atau di kantor ini 1 tahun 8 bulan, terus 2 bulannya dari mana? 2 bulannya dari pengalamanku yang lain, pas waktu kuliah, misalnya pas akhir kuliah, itu juga bisa. Gitu. Dan yang memang enaknya waktu itu ya, itu mereka tidak meminta surat rekomendasi ketika menulis pengalaman 2 tahun ini. Mereka akan minta surat rekomendasi, tapi bukan ketika kita menulis jamnya atau kita menuliskan, oh aku sudah kerja di ini, itu harus ada apa namanya, buktinya apa gitu. Tidak harus. Tapi nanti at the end ada kolom sendiri, teman-teman harus memberikan nama siapa saja referensinya untuk dari siapa saja reference letternya. Dan memang kalau yang aku tahu, Chevening itu selalu minta 2. Either bisa professional background dua-duanya, atau satu profesional, satu akademik gitu. Kalau bisa sih idealnya ya satu akademik, satu profesional gitu. Biar balance untuk bisa tahu kemampuan mungkin perjalanan akademik dan perjalanan profesional atau ketika bekerja bersama orang lain gitu. Tuh. Dan ini perjalananku mempersiapkan bahasa ya, makanya I told you kalau sudah punya IELTS,
teman-teman bersyukurlah karena mendapatkan IELTS yang tinggi tidak mudah bagiku secara personal karena aku bukan jurusan bahasa Inggris dan aku merasa persiapan itu jauh lebih dibutuhkan bagiku yang bukan jurusan bahasa Inggris. Mungkin teman-teman yang jurusan bahasa Inggris akan banyak terinfluence dengan bahasa Inggris ya, terutama academic writing atau mungkin creative writing gitu. Tapi setidaknya dengan yang jurusan bahasa Inggris frekuensi melihat teks bahasa Inggris itu akan lebih banyak daripada yang jurusan non bahasa Inggris gitu. Dan kan mereka ada pelatihan, ada mungkin juga latihan speaking dan lain sebagainya. Maka kalau teman-teman merasa bahwa IELTS itu juga susah gitu, lebih baik mempersiapkannya di awal. Nah, aku tuh 2018 baru tuh siap-siap IELTS. Nah, skor pertama ada 5,5. Tentu nggak bisa daftar beasiswa apapun ya waktu itu aku. AS bisa sih, tapi aku merasa tidak bisa daftar kampus juga dong kalau 5,5. Dan untuk naik ke berikutnya itu panjang sekali perjalanannya, harus 1 tahun dulu jadi 6,6. Terus habis itu belajar lagi 6,5. Terus waktu itu kebetulan pas zaman pandemi itu mereka tidak meminta IELTS tapi tes Duolingo. Terus Duolingo-ku saja waktu itu ngepas dan itu kalau disetarakan di Duolingo itu, kalau dilihat di websitenya itu 7 gitu. Tapi aku merasa bahwa Duolingo test itu lebih sederhana daripada IELTS, lebih less pressure daripada IELTS. Tapi yang mau aku tekankan adalah kalau bisa teman-teman memang well prepared kalau memang belum punya IELTS gitu. Karena IELTS untuk skor yang tinggi atau teman-teman punya target yang tinggi itu bagiku tidak sekali jadi gitu. Kalau teman-teman sudah punya IELTS atau mungkin sedang mempersiapkan dan sudah improve banyak, glad to hear that karena untuk mencapai 6,5 aja bagiku tuh tidak mudah gitu. Tuh. Dan nah ini terkait dengan persiapan beasiswa Chevening ya, persiapan esai. Ada 4 jenis pertanyaan dan 1 esai. Dan kalau di total esai Chevening itu 2.000 kata. Ada 4 bagian. Bagian pertama tadi leadership experience, networking skill, study plan, sama career plan. Masing-masing 500 kata. 500 kata kesannya sedikit ya. Kesannya banyak mungkin ya. Tapi kalau teman-teman lihat refleksi pribadi ya, pasti kan banyak sekali mungkin ya prestasi yang signifikan yang bisa ditulis. Justru tantangannya adalah mereka hanya minta 500 kata. Jadi bagaimana membuat tulisan itu menjadi outstanding dengan menjelaskan 1 atau 2 pengalaman leadership yang sangat mengena, meaningful, dan signifikan untuk teman-teman gitu. Dan itu hanya bisa dicari dengan cara terus latihan menulis, memahami memahami diri juga ya, motivasi juga supaya ketika menulis itu memang otentik kalian gitu. Kalau dari aku waktu itu memang ketika menulis esai Chevening, aku menggunakan metode namanya STAR Method atau SMART Method. Teman-teman bisa dicari di Google ya, ada STAR Method. STAR Method itu cara menulis yang menurut aku membantuku juga ya untuk bisa menuliskan mungkin hanya 1 pengalaman signifikan aja, tapi pengalaman signifikan itu membuat aku bisa sadar betul nih ini meaningful nih buat aku gitu. Karena kan banyak, pasti pengalaman leadership teman-teman, apalagi kalau yang udah aktif, jadi mahasiswa aktif gitu ya, kan pasti rasa-rasanya kok banyak ya, aku pengen menulis semua, dan itu semuanya bagus, yang mana ya? Nah, itu nanti jadinya adalah kemampuan untuk memilih mana yang penting, mana yang tidak penting untuk ditulis, atau tidak sekarang untuk dituliskan di esai Chevening. Tuh. Oke. Nah tadi kalau kaitannya yang aku bilang adalah persiapan universitas ya. Persiapan universitas tadi ada beberapa ya. Tapi kalau persiapan yang Chevening, teman-teman bisa lihat di sini. Yang tadi beasiswa Chevening, nah ini persiapan untuk universitas. Nah, di Bristol, aku saranin teman-teman yang mau apply Chevening dan beasiswa atau universitas UK, do research, a lot of research,
supaya bisa tahu kualifikasinya apa, requirement-nya apa. Yang pertama kalau dari Bristol tentunya ada personal statement untuk mendapatkan LOA dan IELTS. IELTS itu minimal mereka 6,5. Itu tidak bisa ditawar lagi. Ada satu temanku yang dia mendaftar di Bristol, tapi ada beberapa apa namanya, kayaknya di skill yang mana gitu dia tidak sampai 6,5 gitu, justru banyak 6-nya, jadi tidak mencapai 6,5. Nah Bristol salah satu yang strict, nggak mau nerima itu gitu, nggak, misalnya dia udah bercoba berapa kali terus dia mau apa, banyak mungkin universitas yang juga strict tentang IELTS. Maka kalau teman-teman bisa cari informasi itu sedetail itu bisa membantu juga. Akhirnya temanku, mentiku ini sebetulnya dia akhirnya tidak jadi di Bristol tapi jadinya di kampus yang lain yang bisa menerima 6 tadi gitu. Maka IELTS itu lagi-lagi aku bilang kalau bisa disiapin dari sekarang. Dan transkrip ya ijazah S1 tuh harus, karena itu juga persyaratan dari Chevening minimal lulus S1. Terus kalau ada juga mungkin beberapa yang meminta proposal research tapi tempatku tidak, CV juga, pengalaman yang terkait dengan jurusan di University of Bristol itu membantu teman-teman untuk membuat personal statement kalau punya pengalaman yang relevan dengan jurusannya, akan lebih mudah menuliskannya kan ya. Dan juga di University of Bristol mereka memang minta surat rekomendasi minimal minimal 2. Oke, nah ini sedikit pengalamanku ketika belajar dengan teman-teman. Salah satu yang menyenangkan ketika dengan study abroad memang memperluas pergaulan kita sehingga kita bisa berkembang lebih lebih terbuka terhadap banyak perbedaan itu, dan itu sangat menyenangkan bagiku ketika memang study abroad. Ini beberapa kompilasi foto-foto di sana meskipun it was pandemic ya dan berat untuk rasanya bertemu orang, tapi selalu ada kesempatan yang aku coba bangun dan coba dapatkan ketika berada di sana. Rasanya menyenangkan ketika ada kesempatan itu, dan aku berharap juga teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Ini dengan teman-teman kampus, dengan teman-teman Chevening, dengan teman-teman yang lain yang serumah gitu. Nah, ini sedikit singkat tentang pengalamanku ya ketika aku belajar dan menjadi seorang Chevening Scholar. Itu ada hal-hal yang berkembang di aku dan mungkin teman-teman juga bisa akan rasakan ketika di sana. Jadi memang mereka sangat sangat mengembangkan mahasiswanya dalam hal critical thinking. Jadi kalau teman-teman tahu academic writing itu menjadi hal yang menurut aku cukup tidak mudah, karena di Indonesia sendiri aku tidak banyak belajar tentang menulis esai akademik yang bagus, dan itu menuntut aku untuk terus salah dan akhirnya baru benar. Dan itu ada kemampuan reflective learning juga, karena pada waktu itu di jurusanku itu selalu meminta refleksi di setiap modul, dan di setiap perkuliahan. Dan itu menurut aku bagus. Yang sebetulnya aku juga merasa tidak semua kampus di Indonesia punya cara seperti ini, gitu. Cara untuk bisa belajar tapi juga ada reflective learning-nya gitu. Of course ya, digital learning karena waktu itu sangat terbebani ya, ibaratnya sangat menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk belajar di tengah pandemi. Maka kemampuan untuk belajar secara digital itu membantu sekali. Apalagi kalau sekarang mungkin memang sudah tidak seperti dulu, tapi kemampuan untuk digital learning itu of course sangat membantu. Dan harus sangat proaktif ya, karena kalau tidak ketinggalan sendiri dan ya udah tidak menjadi sama seperti yang lain gitu, karena cara belajar, sistem belajar di sana beda. Kita harus banyak-banyak punya bahan sendiri, baca sendiri, mengatur jadwal dengan baik sendiri, tidak disuap hanya di kelas, karena di kelas tuh sebenarnya cuma sebentar belajarnya, tetapi setelah itu
after kelasnya memang bacaannya banyak, kerja kelompoknya banyak, tugasnya banyak. Justru disitulah belajarnya di situ. Maka kalau memang kita tidak terbiasa untuk seperti itu, bagiku agak menjadi berat gitu. Tapi ketika kita sudah paham di awal, akan menjadi hal yang membantu sekali. Dan aku dulu waktu mau apply beasiswa Chevening atau beasiswa apapun tidak ada yang namanya join-join begini ya, webinar kayak gini nih sangat minim gitu. Pada waktu itu belum sangat banyak menurut aku. Tapi kalau teman-teman saat ini bahkan di malam minggu ya mau belajar soal daftar beasiswa Chevening itu menurut aku prestis kesempatan yang teman-teman perlu syukuri karena tidak semua orang juga kan mendapatkan kesempatan yang sama. Dan aku tidak ada tuh dulu yang namanya mentoring dan mentorship program yang aku dapatkan. Apply sendiri kayak gitu. Jadi emang dulu cukup challenging gitu. Kalau sekarang dengan banyak informasi seperti ini, teman-teman bisa ambillah mana yang cocok untuk mendaftarkan beasiswa. Kalau di sini kita bicara beasiswa Chevening, bisa teman-teman ambil dari apa yang aku sharingkan. Oke, dan I think itu aja ya dari aku teman-teman tentang how to apply beasiswa Chevening ya atau win beasiswa Chevening. Teman-teman kalau mau, aku sempat menulis blog sih di blogku tentang pengalamanku menulis esai Chevening. Memang tidak di-share esainya, tidak boleh, tapi cara menulisnya atau menulisnya dengan cara aku pada waktu itu, aku sempat menuliskannya di blogku, teman-teman bisa cari. Dan thank you so much, semoga ini semua informasinya berharga. Do keep in touch kalau teman-teman merasa aku bisa memberikan informasi yang lebih lanjut, dan silakan bertanya jika ingin bertanya. Terima kasih, ini aku stop share ya.